Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya akan dari kelompok 7 akan mempresentasikan sistem otomatis manajemen telur ayam, klasifikasi dan pengelolaan telur dengan Funage API, FunEgg API. Jadi next untuk anggota ada Nafisa Nurin Salsabila, ada Bintang Ivana Faulida, ada Wildan Ahmad Zimijat, saya sendiri, dan ada Rio Resmati Adinata. Next. Selanjutnya di sini yaitu bab 1 atau pendahuluan, bab 1 pendahuluan, next. Di sini latar belakang. Jadi latar belakang ini kenapa kami mengambil latar belakang ini? Karena pengolahan telur ayam itu masih dilakukan secara manual, kemudian proses klasifikasi sering tidak akurat dan memakan waktu, dan diperlukan sistem otomatis untuk meningkatkan efisien. Nah, FunEgg API dapat membantu klasifikasi telur dengan teknologi AI. Next. Untuk tujuannya, tujuan umumnya itu mengembangkan sistem otomatis manajemen telur ayam berbasis FunEgg API. Iya, tujuan khususnya itu menerapkan FunEgg API untuk proses klasifikasi telur secara otomatis, membangun sistem yang dapat mengelola data hasil klasifikasi telur, membantu peternak meningkatkan efisiensi kerja dalam pengelolaan telur. Next. Untuk manfaatnya itu ada bagi peternak, bagi peneliti, dan bagi pengembang sistem. Untuk bagi peternak itu membantu menghemat waktu dan tenaga, meningkatkan ketepatan dan menentukan kualitas. Untuk bagi mahasiswa itu sebagai sarana penerapan teknologi AI dan API di bidang agrikultur. Dan juga untuk pengembangan sistem itu menjadi dasar pengembangan aplikasi berbasis AI untuk sektor peternakan. Next. Untuk batasannya itu penelitian difokuskan pada klasifikasi dan pengelolaan data telur ayam dan sistem hanya membedakan telur yang dibuai dan tidak dibuai. Implementasi sistem menggunakan FunEgg API sebagai alat utama klasifikasi, tidak membahas tahap penetasan atau penjualan telur, dan pengujian sistem dilakukan dalam bentuk simulasi digital bukan peternakan nyata. Untuk selanjutnya bab 2 akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Bintang. Baik, di bab 2 kita bahas percobaan pusaka. Next. Next. Nah, di sini ada konsep teknologi yang digunakan, yaitu kita berfokus pada computer vision. Nah, ini kita bisa melihat, bisa melihat dan menilai telur dari gambar atau videonya. Setelah itu, uh, fitur yang dianalisis itu ada bentuk, ukuran, warna, tekstur, dan kecacatan, yaitu dari ada bercaknya. Setelah itu ada machine learning, itu deep learning, menggunakan model pembelajaran terawasi. Nah, setelah itu membedakan telur layak atas dengan konsumsi yang berdasarkan data citranya. Saya evaluasinya itu dari akurasi, presisi, recall, dan F1 score. Nah, itu ada selanjutnya ada pemrograman fungsional atau API itu berbasis prinsip immutability. Saya itu ditetapkan dengan Golang dan menjamin sistem yang modular, aman, dan scalable. Nah, next. Next. Itu ada teori dan model yang relevannya itu kita menggunakan RTMT atau Real Time Multitasking. Itu deteksi objek berbasis CNN atau turunan YOLO dan cluster RCNN-nya. Itu ada komponennya itu backbone eh, dan neck dan head. Nah, setelah itu kinerjanya sendiri itu ada akurasinya itu 94 sampai 96%, itu katanya hingga 100 fps-nya. Setelah itu random forest itu algoritma ensemble untuk klasifikasi dan regresi. Nah, setelah itu ada Aradika pemrograman fungsional itu menggunakan Golang. Nah, integrasi RTM ini dan random forest plus FunEgg API ini menghasilkan sistem otomatis cepat, akurat, dan siap diterapkan dalam smart farming unggas. Next. Hmm. Lalu Jadi untuk bab kemarin 3 yaitu metodologi. udah ditambahin banyak, mau ditambahin. Gambar umumnya FunEgg API adalah layanan backend berbasis RESTful yang dikembangkan dengan Golang dan konsep pemrograman fungsional untuk mengelola data telur ayam secara otomatis. API ini menyediakan endpoint CRUD yang memungkinkan penyimpanan, pembaruan, dan penghapusan data hasil klasifikasi telur dengan cepat dan aman menggunakan format JSON. Lalu untuk tahapan pengembangannya yaitu analisis kebutuhan API, di mana dilakukan identifikasi data yang akan dikelola
seperti ukuran, warna, dan kondisi telur ayam, serta menentukan format data dan metode HTTP yang digunakan. Lalu, yang kedua, perancangan arsitektur API. Pada tab ini dirancang struktur endpoint JRUD berbasis RESTful dan model data utama yang disebut entitas X agar pengelolaan datanya terstruktur dan mudah diintegrasikan. Lalu yang ketiga adalah implementasi dengan pemrograman fungsional di Golang. Setiap endpoint yang dibuat sebagai fungsi mandiri seperti getX, addX, updateX, dan deleteX dengan tambahan mekanisme mutex agar data tetap konsisten saat diakses bersamaan. Lalu tahap keempat yaitu integrasi dalam sistem klasifikasi citra berbasis AI. Hasil deteksi dari model seperti RTMDate dan Random Forest dikirim ke API untuk disimpan dan dikelola secara otomatis. Lalu, pengujian dan validasi API. Menggunakan Postman untuk memastikan setiap endpoint berjalan sesuai fungsinya dan menampilkan data dalam format JSON yang benar. Postman itu yaitu untuk digunakan alat untuk yang digunakan untuk pengujian API. Dan yang terakhir yaitu tahap pemeliharaan dan pengembangan lanjutan, yaitu penambahan fitur keamanan seperti autentikasi token, logging aktivitas, dan peningkatan efisiensi sistem untuk mendukung implementasi di skala peternakan yang lebih besar. Next. Jadi di sini ada fitur untuk API-nya yaitu untuk mengelola data telur ayam secara otomatis menggunakan berbagai endpoint API. Fitur-fitur yaitu operasi CRUD, create, read, update, delete untuk mengelola data telur yang terdiri dari ID, ukuran, warna, dan kondisi telur. Nah, terus fitur tambahannya yaitu ada keamanan dan pengelolaan data yang efisien dan penyempurnaan untuk memudahkan pengguna dalam mengakses dan mengelola data, yaitu eh, untuk mengambil datanya itu getX itu mendapat apa untuk mengambil semua data telur ayam, terus ada addX untuk menambahkan telur ayam baru, terus ada updateX memperbarui data telur ayam, terus ada deleteX untuk menghapus telur ayam. Nah, terus ada validasi input dan penanganan error, ada simulasi data dengan mutex, dan ada autentikasi dan keamanan. Terus ada dokumentasi API. Next, next. Nah, terus balik. Nah, yaitu ada fungsi CRUD yaitu uh, create, post untuk untuk menambahkan data itu kita pakai post. Nah, terus untuk update ini kita menggunakan put yaitu put X dan ID-nya. Next. Nah, terus ada delete yaitu menggunakan delete X dengan mengambil ID itu untuk menghapus data kelurahan berdasarkan ID yang diberikan. Nah, terus ada pengolahan data dengan mutex atau konkurensi manajemen, yaitu untuk mengelola akses data secara bersamaan dan mencegah konflik saat beberapa permintaan API diakses sekaligus. Nah, sistem ini itu menggunakan mutex. Jadi ada ketiga yaitu routing dan penanganan permintaan API. Jadi semua rute atau endpoint API yang akan dikelola oleh Gorillamu sebagai router. Fungsinya handle request itu untuk memetakan rute-rute tersebut ke fungsi yang sesuai untuk menangani permintaan HTTP. Next. Nah, terus ada pengaturan server yang disesuaikan. Jadi pada saat server dijalankan, sistem itu akan memulai server HTTP untuk menangani permintaan yang masuk. Selain itu, data keluarnya akan diinisialisasi dengan menggunakan fungsi binary text yang itu menghasilkan data telur ayam secara acak. Next. Ini belum bang. Oke. Sekian dari kelompok